Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pembahasan tentang masalah ilmu. Kitab yang kita gunakan adalah Ihya Ulumuddin punya Imam Al-Ghazali. Kita menggunakan juz pertama, juz 1. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana pentingnya ilmu. Sehingga di dalam kitab Fudail bin Iyad, apa kata Fudail? Amal ibadah itu diterima bisyartaini asasiyaini, dengan 2 syarat. Jadi salah satunya adalah dengan ilmu. Maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah kalau tidak punya ilmu. Salat kita tidak diterima kalau tidak punya ilmu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-ikhlas. Jadi ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu tidak bisa mengoperasikan mobil besar tanpa adanya ilmu. Maka dia harus tahu bagaimana cara menghidupkannya, bagaimana menjalankannya, bagaimana mengoperasikannya. Kalau tidak punya ilmu, artinya mobil itu di situ saja dia, tidak bisa bergerak. Ya, jadi nanti ada juga ilmu yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu pakai bancara cungkir rumah kau. Ya, ilmu sih namanya. Jadi bagaimana cara untuk congkel rumah orang? Bagaimana cara untuk curi punya orang? Ya, ilmu sih. Tapi ilmu yang tidak bermanfaat. Maka di dalam kajian Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan ilmu itu yang tidak bermanfaat adalah al-ilmu bil lisan, ilmu yang cuma ngomong saja. Ini namanya ilmu la yanfa, ilmu tidak bermanfaat. Seorang tahu salat wajib tapi dia tidak salat. Seorang tahu sesuatu itu haram tapi dia tidak dia tinggalkan. Ini namanya istilah Imam Al-Ghazali al-ilmu fil lisan, ilmu di mulut saja. Kemudian satu lagi, ini ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu al-ilmu fil qulub, ilmu yang ada di dalam hati. Jadi makanya kenapa seorang itu beribadah? Karena ilmu itu sudah sampai dalam hati dia. Kenapa seseorang itu melakukan perintah Allah? Karena ilmu itu sudah sampai ke dalam hatinya. Maka ini namanya al-ilmu bil qulub. Maka di dalam kalau kita lihat nanti ada hadis, nanti teksnya yang berbeda. Teksnya yang berbeda. Nanti kita lihat di dalam hadis riwayat ini teksnya berbeda, tapi yang jelas hadis ini di bawah hadis sahih itu. Di bawah hadis sahih dan tidak dhaif. Tapi ada juga yang dhaif. Yang dhaif. Jadi riwayatnya begini. Dajjal yang saya tidak begitu takut dengan Dajjal, kata Rasulullah. Yang saya takutkan kalian yang seperti Dajjal. Ya, ini. Sahabat bertanya, wa madzalika ya Rasulullah. Ini kalau kita lihat nanti hadisnya, ada hadis yang berbeda-beda, tetapi tujuannya sama. Jadi kata Rasulullah, saya lebih takut Dajjal dari kalian, kata Rasulullah. Siapa itu ya Rasulullah? Al-a'immah al-mudillin. Orang berilmu, orang yang menuntun orang lain, mudillin, tetapi dia menyesatkan orang lain. Dia punya ilmu tapi menyesatkan orang lain. Dia seorang pemimpin tapi menyesatkan orang lain. Jadi al-a'immah di sini itu difahami dengan al-imam. Dipahami juga dengan al-alim. Orang punya ilmu tetapi al-mudillin, dia menyesatkan orang lain. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya ada kutipan hadis dari hadis di dalam kitab Imam Al-Ghazali ini yang beliau kutip hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dia belajar ilmu terus, belajar terus.
Tapi makin lama bukan makin dekat dengan Allah, tapi makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya juga ilmu yang tidak bermanfaat. Lalai berdebat berdebat home ya. Ketika azan Allah Akbar, lu laki itin dia apa? Kau menjak ya Allah. Kita mayang dan ya, berdebat nemu hitam, berdebat terus. Ini seperti yang kita ungkapkan ada pertemuan yang lalu. Ada 3 orang yang mencari ilmu. Yang pertama dia mencari ilmu liyatabahau bihil ulama. Liyatabahau bihil ulama artinya apa? Untuk menandingi ulama. Satu, ini maksud liyatabahau. Yang kedua, untuk supaya orang lain mengatakan dia ulama. Maka Rasulullah mengatakan jangan ambil ilmu dari dia. Jadi orang-orang seperti ini kata Rasulullah akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi ketika dia sedang duduk, lihat saya mau cari ilmu dulu. Untuk apa? Untuk berdebat dengan ulama dan supaya dikatakan kalau dia itu adalah ulama. Satu. Waliyatamarau bihi sufaha. Jadi dia cari ilmu itu untuk berdebat dengan orang-orang bodoh. Setelah mencari ilmu, pulang dia berdebat dengan orang bodoh. Kan nguru jarang debat, nguru bangai berdebat sufaha. Setiap hari debat saja. Ini kata Rasulullah jangan ambil ilmu dari dia. Ini tempat dia di dalam neraka kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga, liyabta'id an wujuhin nas. Ada orang mencari ilmu, gara-gara makin banyak ilmunya makin dijauhi oleh masyarakat. Maka jangan dekati dia kata Rasulullah SAW. Orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita juga sudah memilah-milah mana ulama su, mana ulama akhirat. Ulama su itu kalau istilah Imam Al-Ghazali dan istilah para ahli sufi itu namanya ulama dunia namanya. Orientasinya dunia. Nanti ada ulama akhirat. Jadi ulama dunia kita sudah membahas salah satu ciri-cirinya apa? Menjadikan ilmunya itu untuk menjadi dunia. Ya. Jadi ilmu yang dia dapati selama ini untuk bisa menikmati dunia. Kalau istilah Imam Al-Ghazali at-tan'im bid dunia, menikmati dunia dengan ilmunya, bukan dekat dengan Allah, bukan makin bertambah ibadahnya, tidak, tapi dia at-tan'im bid dunia. Maka dipanggil oleh Imam Ghazali itu namanya ulama dunia, ulama dunia. Nanti satu lagi ada ulama akhirat. Makanya di sini ada sebuah kutipan dari Imam Ghazali. Apa kata beliau? Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tajlisu inda kulli alimin. Kamu jangan duduk dengan orang yang berilmu kecuali kamu dapatkan 5 hal. Kalau tidak dapat 5 hal ini, nyampe 2, jangan duduk ilmu ini. Jadi untuk apa menuntut ilmu? Untuk apa kita mencari ilmu, menuntut ilmu, mentadabbur ini, tadabbur itu? Gara-gara 5 hal. Illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Jadi hadis ini dikutip oleh Imam Al-Ghazali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan jangan menuntut ilmu kecuali kepada orang ulama yang membawa kamu dari 5 hal menjadi 5 hal. Kalau tidak ada ini, jangan tuntut ilmu. Ya. Yang pertama, minasyaki ilal yaqin. Ya, kita dari ragu-ragu menjadi yakin. Jadi ketika kita belajar itu dulu ragu-ragu. Nyoki banjara temayang, ragu-ragu. Ketika itu dijelaskan oleh ulama itu, cara salat begini, cara wudhu begini, cara Fatihah begini, baru kita tidak ragu lagi, Pak. Maka Rasulullah mengatakan, ikutilah ulama itu. Dia mengajarkan kalian dari ragu-ragu menjadi tidak ragu-ragu. Nyujino kata balik, Pak. Dari hana ragu-ragu je ke ragu-ragu nih, Pak. Dulu kita tidak ragu-ragu berbuat sesuatu. Tapi setelah ada simpulan, makin ragu-ragu. Ini yang benar bagaimana ini? Kepegah li dengkuan bino jarat mayang, kepegah li bino tiada mayang, kepegah li bino. Kakelah kita ambil di tengah-tengah saja. Bui tengah-tengah, hana temayang, ya, Pak. Lagi urung mendebat, ya, Pak. Urung mendebat bino. Yo kiban nai pegah anak kuno. Kakek gede di tengah-tengah saja. Kiban hana temayang. Kan hana kuno, hana temayang, ya, Pak. Lagi urung 8 dengan 20. I mendebat 8, mendebat. I pegah li yang betul ilun. Yang 20 pegah yang betul ilun. I mendebat dua-dua, ya, Pak. Ibu kali urung duk kedai kopi kita di tengah-tengah saja. Bahkan duduk kedai kopi benda. Baik temayang ni. Ya ni, Pak. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Dulu dia sudah beribadah, tapi gara-gara ribu-ribu ini hanya ibadah lagi, Pak. Dulu dia itu sudah mantap untuk beribadah, tapi gara-gara ribut hanya ada doa dengan lagi, Pak. Tengku yang pegah pinau, maka ragu-ragu dia, Pak. Jadi maka Rasulullah mengatakan, belajarlah dari orang yang mengajarkan kamu
dari kamu ragu-ragu menjadi tidak ragu-ragu lagi. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang ragu-ragu kepada yang tidak ragu-ragu. Ya. Dari mana caranya? Dengan ilmu. Kita merno. Jadi makanya Islam itu bukan satu ini saja, tidak. Wah, hanya lain tidak. Pada suatu hari ada dua orang pemuda, ketika itu sudah masuk waktu salat. Waktu masuk waktu salat, mereka mencari air, minta air. Ketika cari air, nak dapat air. Ini bagaimana caranya? Mereka sepakat, oh nyo Rasul kagak yuk tayamum. Ya, dua-dua sepakat tayamum. Ketika sudah bertayamum, dua-dua tayamum, mereka dua-dua salat. Ketika habis salat, rupanya naim, ada air. Apa dikatakan oleh yang pertama? Kita harus ulang salat kita. Kalau tidak sah salatnya. Ya, di perkara yang kedua, tidak. Kita tidak perlu ulang salat kita karena Rasulullah mengatakan wudu itu pengganti, tayamum pengganti wudu. Tidak, kayak berdebat dua-dua ya, Pak. Yang pun pegang hanathah sama yang guna. Yang kedua mengatakan sah salat tadi. Untuk apa kita sudah salat? Begini saja kita jumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang makruhnya pun ya, Pak. Yang pertama itu dia berkeras sekali kalau salat yang tadi itu tidak sah. Kenapa? Selesai salat mereka sudah menemukan air. Ketika ketemu dengan Rasulullah SAW, apa kata yang pertama? Ya Rasulullah, ini si fulan ini tadi kami sama-sama tidak ada air, kami tayamum, tiba-tiba ada air, dia tidak ulang salatnya lagi ya Rasulullah. Bagaimana ini ya Rasulullah? Sambil tersenyum apa kata Rasulullah? Kepada yang kedua tadi, Pak, huwa ala sunnati. Inilah sunnahku kata Rasulullah. Yang pertama kapal nyo kan sunnah handphone nyo pasti bid'ah ya nih, Pak. Kita kan dua-dua selalu ada dua pilihan, Pak. Kalau enggak sunnah bid'ah ya nih, Pak. Kalau tidak baik, kalau baik berarti tidak baik. Selalu dua pilihan kita, Pak. Tetapi Rasulullah mengatakan, kamu tak ada ilmu, Pak. Kamu tadi salat lagi kan? Kamu dapat dua pahala kata Rasulullah. Oh, kamu menghati. Dua-dua menghati, Pak. Kita nyo ke hana, nyo sunnah. Ya, nyo kan sunnah ya nih, Pak. Nyo bid'ah. Aji urus hai temu tak boleh. Oh, mah ada bubuk nyo bid'ah. Ada bubuk bid'ah ya, Pak. Semua salah. Ya. Jadi artinya Rasulullah memberikan solusi, Pak. Dua-dua benar kalian. Yang jangan apa ribut-ribut. Dan yang jangan apa mengambil jalan tengah. Enggak salah, ya. Tapi kalau seandainya ini seperti ini, kamu ala sunnati. Kamu ini dapat dua pahala. Kenapa dua pahala? Tadi kamu sudah salat sekali. Kemudian kamu salat lagi. Dua pahala kamu. Dua-dua senang. Maka seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika berada di dalam sebuah masjid, beliau mendengar ada seorang pemuda bacaannya lain baca ya, Pak. Ya, lain baca. Sebagaimana membaca nanti ada bismillahimajreha dia baca. Ya. Ada yang baca bismillahimajraha. Ada yang baca ihdinas siratal mustaqim. Ada yang baca ihdinas siratal mustaqim. Umar bengih rupanya. Ketika Umar marah terhadap pemuda itu, dia pegang ininya, dia bajunya langsung dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, si fulan qara'a hadza wa hadza wa hadza ya Rasulullah. Si fulan sudah membaca ini. Kamu langgih ya Rasulullah. Dia tidak sesuai dengan bacaan yang kita baca. Coba kamu baca kata Rasulullah. Dibaca oleh pemuda ini. Ya, ini benar bacaannya. Umar kamu tetek kepala lu salah tangan. Coba Umar kamu baca Umar, dibaca. Kamu juga benar Umar. Dua-dua benar ya Umar bacaannya. Ya. Jadi kita harus cari jalan temu, Pak. Jalan temu. Baik gara-gara yang kakaru, Pak. Cara wudu ya salah. Manina wudu bino cilet-cilet. Ya, Pak ya. Ibu kali itu bino yang salah. Manina wudu bino. Ya, kakaru loh, Pak. Coba di dalam hadis itu ada namanya, kalau seandainya ada dua hadis ta'arud itu bertentangan hadis, Pak. Maka kedua hadis ini harus dikumpulkan kembali, dilihat. Ini kenapa, sebab turunnya kenapa? Ini yang kedua kenapa? Akhirnya apa? Al-jam'u. Jam'u itu dikumpulkan antara dua-dua. Ini benar, ini juga benar. Dua-dua benar. Wudu seperti ini benar, wudu begini juga benar. Dua-dua benar. Betul kau, Pak. Dan hendak bi Allah. Ya katalah don manyang dah legoi mah, Pak. Yang betul bina, Pak. Ya. Ketika kita melihat di dalam fikih Islami wa adilatu, fikih madzhabul arba'ah, dua-dua benar. Dua-dua benar. Ini alasannya, ada alasannya. Ini juga ada alasannya. Yang hana pemanyang dah Allahu Akbar, ini hana ya. Hanya hana pak midai atau begini Allahu Akbar. Ya, Pak. Datanya bukan nunggu sambilan ulak bala ya. Ya. Nya hana lanatan, Pak. Ada di dalam fikih itu ya begini Allahu Akbar. Disebut di situ uzunaihi. Kemudian satu lagi mangkibaihi. Mangkibaihi ini, Pak. Uzunaihi
Jadi syahmata udhunaihi. Jadi jempolnya itu kena syahmata udhunaihi. Allahu akbar. Satu lagi mangkibaihi. Ini sesuai dengan ini apa? Mangkibaihi. Hadzai mangkibaihi. Allahu akbar. Jadi baik garu-garu kata dalam gop kata salah mendang. Nyan man. Akhir tipu urang yang salah benar ragu-ragu je. Nyodah betul lagi apa lagi boleh. Alah hana temayang li bah. Nya. Hana temayang li. Tak temayang pi keun-keun mah. Hana temayang lebih-lebih nya. Ya, jadi itulah artinya ulama itu yang didengar itu membawa kita dari yang ragu-ragu menjadi tidak ragu-ragu. Belajarlah dari dia kata Rasulullah. Jangan ragu-ragu dia. Ya, makanya kita tak boleh menyalahkan terus imam. Kita harus lihat dulu. Ini apa salahnya? Bacaannya kok seperti ini? Kenapa dia membaca ihdinas siratal mustaqim? Kenapa menggunakan za? Itu adalah bacaan Bani Atrah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan bacaan ini ada sampai sekarang masih ada. Manteng nadro jeno. Ya. Artinya kalau nanti kita ke Timur Tengah kemana saja pergi, Pak. Jangan aneh kalau melihat nanti di masjid itu dia membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Ya ana boleh hirun. Ana boleh buka subhanallah. Nyanyi di puli jemaah kalian yang mandum. Oh dan kuwe yang lain. Ya. Karena mereka tidak aneh itu baca itu tidak aneh. Baca itu tidak aneh. Tidak asing bacaan seperti itu. Karena ini adalah bacaan Bani Atrah. Bani Atrah sampai sekarang masih tetap membaca lafaz seperti ini. Ziratal, zirat itu kata Imam Ibnu Katsir, zirat bermakna sirat. Sirat. Memang dulu ada juga bacaan ihdinas siratal mustaqim. Itu sirat itu adalah bacaan suku Quraisy, tetapi sudah berubah fataghayyara sin ila sad. Sin itu sudah berubah menjadi sad. Jadi sin itu nak boleh baca juga, ihdinas sirat nak boleh baca juga. Itu bacaan suku Quraisy dulu. Tapi sekarang bacaan yang direkomendasikan adalah dengan sad, ihdinas siratal mustaqim atau ihdinas siratal mustaqim. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, minar riya ilal ikhlas. Jadi seorang ulama yang mengajarkan kita kalau dulu riya, sekarang sudah ikhlas beribadah. Ya. Ikuti ulama itu. Dia mengajarkan kita bagaimana bersedekah, bagaimana salat supaya tidak riya. Bagaimana ikhlas, apa makna ikhlas itu? Maka pada suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh para sahabat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, ma huwa ikhlas ya Rasulullah? Ikhlas itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, saya tidak tahu apa itu ikhlas. Bagaimana gambaran ikhlas? Bagaimana seorang itu diterima ibadahnya gara-gara ikhlas beribadah karena Allah? Saya tidak tahu bagaimana seorang itu bersedekah dia ikhlas maka diterima sedekahnya oleh Allah. Ya, saya tidak tahu bagaimana bentuk ikhlas itu. Nanti nggak apa-apa, saya tanya sama Jibril, ya kata Rasulullah. Ketika ketemu dengan Jibril, Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma huwal ikhlas? Apa itu ikhlas ya Jibril? Jibril menjawab, saya tidak tahu juga apa itu ikhlas. Bagaimana gambaran ikhlas? Tapi saya tahu syarat diterimanya ibadah itu harus ikhlas. Nanti saya tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Jibril bertemu dengan Allah, Jibril bertanya, ma huwa ikhlas ya Allah? Apa itu ikhlas ya Allah? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ikhlasu sirrun baini wa baina abdi. Ikhlas itu rahasia antara saya dan hamba saya. Rahasia ya Pak. Jadi makanya di dalam sebuah kitab ada kajian, itu kajian tasawuf juga ya. Itu namanya A'malul Qulub, segini tebalnya Pak. Cuma tidak ada jilid yang dikarang oleh Dr. Yasir Burhami. Jadi di situ dipilah-pilah oleh beliau. Mana ibadah lisan, ibadah zahir, mana ibadah batin. Dan beliau juga mengatakan ibadah batin itu lebih dahsyat lagi dibandingkan dengan ibadah zahir. Ada orang ibadah zahir tapi ini pahalanya sedikit dapat. Tapi ketika dia beribadah batin, ibadahnya luar biasa diberikan pahalanya oleh Allah. Salah satunya adalah ikhlas beribadah karena Allah. Jadi makanya beliau mengatakan memisah-misah. Ibadah itu ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Salah satu ibadah batin itu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ibadah. Kemudian waraknya ada juga, warak itu menjaga diri. Ketika sesuatu yang nampak yang haramnya kepijuh juga ya. Ketika nampak yang halal ketanya olehnya ku betul halal pahana halal ya ni Pak. Ketika dia lihat yang apa syubhat, nya ditanya olehnya kibannya kepijuh juga ya Pak. Ini warak namanya, menjaga diri Pak. Seorang tidak tahu kalau kita warak ya, kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini namanya ibadah hati namanya. Ya, ikhlas itu ibadah hati. Yang tahu cuma kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di padang mahsyar kenapa ada yaumul hisab? Yaumul hisab itu apa? Hisab itu perhitungan Pak, ya, perhitungkan. Gede ada dua gede kan. Datanya cikir ale padu punya.
dikira ada ya, angkat kalkulator, kira aja Pak, kira. Ini hisab namanya Pak. Ada yang perlu dibayar, ada yang tidak dibayar. Yang mengira itu mengatakan nyo hana perlu bayar le apa? Nyo kai bayar lipat nya i kai tanggung mundur hana perlu bayar le. Bojo. Kaji bo yang kat lain kira kuih sekian. Ada yang perlu dibayar, ada yang tidak dibayar. Ya. Bahkan ada yang tidak perlu dibayar sama sekali. Bahkan ada yang perlu semua harus dibayar. Maka ketika dihisap amal ibadah seseorang itu, dia tahajud, dia haji, dia umrah, dia baca Al-Quran, dia hafal Quran, mentadabbur Al-Quran, dia salat sunnah, salat fardu. Ketika dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bisa dipakai. Tahajudnya tidak bisa dipakai, bacaannya tidak bisa dipakai, hafalan Qurannya tidak bisa dipakai. Allah bertanya, malaikat bertanya, ada apa ya Allah? Dia tidak ikhlas ibadah karena aku, kata Allah. Maka setelah dikalkulasi, ibadah sunat dan ibadah fardu temayang muda yang balik hanya pakai berdua. Inilah namanya yaumul hisab. Ya. Ini sesuai dengan apa? Ikhlas atau tidak ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena ikhlas itu ibadah hati, ikhlas ibadah hati, tawadhu itu ibadah hati, wara itu ibadah hati. Apalagi ada beberapa hal lagi, ibadah hati. Tidak perlu kita sebutkan, sabar itu ibadah hati. Yang nak boleh dah pegang. Hai, lun cukup sabar lun, benda depa. Berarti anak tabak ya, Pak. Yang kagak pegang kan? Lun ikhlas lu bantu masjid. Berarti anak ikhlas ya, Pak. Karena ikhlas itu tak perlu kita ungkapkan. Yang ikhlas itu yang tahu cuma ibadah hati saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menyonau ruci pegang lun cukup sabar lun 20 tahun lu didik anak lun. Berarti selama 20 tahun dia tidak pernah sabar mendidik anaknya. Itu ibadah hati, Pak. Jadi kalau kita ingin di ini ibadah hati kita, mainannya main hati saja. Ikan ni kau aku lah, apa dia? Ya, dah tabai. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka ketika seorang bersabar itu dia sedang teringat kepada Allah. Ketika dia itu tawadhu, dia sedang teringat kepada Allah. Maka menyuruh penghai lu cukup tawadhu. Berarti hana tawadhu ya, Pak. Ya, hana tawadhu ya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini sudah yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, wa minar raghbah ila zuhdi. Jadi ada ulama, ikutilah ulama, minar raghbah nya tu mehutnyo diarahkan oleh ulama itu, zuhudlah kamu. Ya, zuhudlah kamu. Apa makna zuhud? Apakah zuhud itu memakai pakaian yang robek-robek? Apakah zuhud itu hana mano minggu? Apakah zuhud itu hana mano bulan? Apakah hana mano dengku? Lun zuhud. Ya, nih, Pak. Jadi saya pernah salat di sebuah masjid di Afrika ini, Pak. Jadi di sana itu kalau sudah azan pertama, nya napa tak adang le bak sapun, Mak. Hanam demai le sapun. Sap likem demai gede. Jadi kemarin itu karena mandi antri mana udahnya. Ketika mau ke masjid, maka habis azan poli ke gede dong. Ketika saya berdiri di belakang, saya berdiri dengan seseorang di samping saya, dia menggunakan jubah warna hijau, Pak. Hijau semuanya. Sorbannya juga hijau. Ukuk panjang Jadi king luar biasa. Kemudian ukai panjang-panjang Pak. Ukainya panjang-panjang, Pak. Lundang samping urung pungo panai yang kemudian lampu kan gutele kerali tang lampu memang. Jadi dia kalau endah urunyo kalau endah lagu ukai aki minanjib tidak melihat kiri kanan lah dilon pajan habis Jumat ketika habis Jumat lu aweh Jumat baunya pun luar biasa. Ketika dia salat lu sembahyang, ketika assalamualaikum orang antri untuk cium kaki dia, dicium kakinya, Pak. Dia duduk gini, dia cium kakinya semuanya. Londanyang orang Arab kan suka singkat-singkat. Limadha itu disingkat dengan li ai syai'in lish. Ya, lagi tanya macam yang galak tingkat-tingkat kan. Katanya ada rumah sakit RS. Ya, RSUD, rumah sakit umum daerah. Yang itu boleh orang Arab boleh RSUD mah nampu. Rupanya orang Arab begitu juga. Disingkat-singkat ya, Pak. Limadha kan mudah sekali. Saya tanya kepada orang tu, le tak betul. Kenapa kalian sembah dia? Apa katanya kepada saya? Dia gurui saya. Ibu kah bina? Benar depa dah. Nya nurun sufinya ni apa? Nya urung sufinya. Nya ke urung dong Allah Subhanahu wa taala. Lum pegahlon. Karena dia sudah menggurui saya bilang lagi, Pak. Lum menggurui lum pegahlon. Allah tidak pernah mengajarkan begini. La ya'murullah kadza. Tidak pernah Allah ajarkan begini. Tidak mengajarkan sufi begini. Katanya you pernah oleh Allah begleh, benyo, bermuthana, lum pegahlon. Bukan seperti ini zuhud dan pegahlon. Bukan begini zuhud. Haji loweh juga. Mereka tidak mau dengar yantri untuk cumaki. Apakah zuhud seperti itu? Bahkan di dalam sebuah kitab zuhudnya, kitab sufi punya tasawufnya Imam Al-Ghazali, apa kata beliau? Orang yang paling zuhud menurut versi Imam Ghazali adalah Utsman bin Affan. Kalau kita lihat Utsman hartanya kan banyak sekali. Kalau kita lihat mana zuhud, gimana cara zuhud Utsman bin Affan? Ada satu kata kunci Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Ini kita ketemukan di dalam kitab
Minhajul Abidin. Minhajul Abidin hana terbaik kitab. Bacut ubud. Tetapi syarahnya itu Sirajul Talibin, kitab tasawuf ini sampai 2 jilid. Itu menjelaskan tentang Minhajul Abidin. Apa kata Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin beliau? Seorang itu sudah dikatakan zuhud kalau dia itu antara emas dan batunya sama. Kalau dia sudah berprinsip di kepala dia itu emas dan batu itu sama, dia sudah zuhud. Apa makna filosofi ini, Pak? Batu dan emas semua orang tahu. Cime bak nemin. Hai ne nyopo ne bate nyonya ne me. Na sama ne hana sama ya bodoh ron ya ibu kena ya. Bodoh ron. Masa hanya beda teh mu teh bate ya, Pak. Coba bawa sama anak-anak batu, Pak, kita kasih batu. Bate lek ne nyopeng dah pilih ni, dia pilih duit, Pak. Ya. Tapi dalam Imam Ghazali mengatakan seorang itu zuhud kalau dia itu bisa menyamakan antara emas dan batu. Apa makna filosofinya? Apa makna sebenarnya? Begini kata beliau, Yohana jelaskan namun pun ya, Pak. Maka dalam kitab Sirajul Talibin dijelaskan maksud Imam Ghazali ini. Biar salah paham katanya. Jadi kata beliau begini. Seandainya kita ada batu satu, ya, bate kan. Jadi batenya nyo ke bate encin, Pak. Bate biasa, Pak, bate biasa. Batu biasa dengan emas. Nyo bate encin kan nanti nak berharga. Dia bawa pulang batu itu. Nyatanya watewo nyo dibagi-bagi li BKM bate-bate, Pak, bate-bate kecil. Nyo cok bate sini tepo, cok bate sini tepo. Lah dia bate nyo, kakelah cok ju behana mo sagai. Ketika sampai di rumah kita alah pudu aju ino bate nyo. Besok dibilang sama anak, "Ya, batu tadi dah hilang." Bah kadau kan dia tengok lelah bagi li BKM ino tu. Bate tahu ju bate, Pak. Kalau seandainya seseorang bisa melakukan itu pada emasnya yang hilang, dia mengatakan, "Anakku tengok mita lain." Nyan, Pak. Ya mah kadang yang tengok mita lain. Ya Honda kadang tengok mita lain, berarti dia sudah zuhud. Ya. Ini enggak ketika hilang batu tengok mita lain. Ketika hilang selop hana jat semayang li. Bahkan nggo hana jat semayang li, selop gadah. Ai dak semayang mestinya gadah selop. Nyan, Pak. Jadi apa itu menglah hati, Pak. Itu menglah hati, Pak. Nyan. Bahkan nggo hana mengali lu semayang, maka kendaraan gadah. Nyan, Pak. Tapi kalau dia bisa menyamakan antara emas dan batu tadi, Pak, hilangnya batu sama seperti hilangnya emas, atau hilangnya emas sama seperti hilangnya batu, berarti dia sudah zuhud itu kata Imam Ghazali. Inilah yang dialami oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan, Pak, ketika dia bersedekah, nak dengung-dengung sedekah. Cok aja mendung. Ya Rasulullah, itu punya saya punya, ambil semua ya Rasulullah. Tengok nalong, ya, Pak. Ini juga punya saya, ambil lah, tengok nalong. Kita nyoba bantam sedekah kambing siapa ingat 5 tahun ni, Pak. Ya kambing siapa sama sedekah, nyo kambing ke masjid apa? Tengah hijab panitia hari nengku nalam, kala dah ikut kali tabah. Ijak alam 2 tahun dalam kiban nengku, kala siapa kambing baru tha. Tinggal ke kambing ane apa? Makanya orang kalau ingin ikhlas itu setelah kita berbuat, hana tinggal yang kaya ikhlas, Pak. Setelah kita berbuat, kita tidak teringat lagi. Yang kaya ikhlas dan tidak perlu diungkapkan ikhlas itu. Dan jangan pernah kita ungkapkan. Supaya apa yang kita ungkapkan? Inilah rahasia kunci sama iblis, Pak. Dia iblis tahu kita ikhlas tidak ikhlas beribadah kepada Allah gara-gara tingkah laku kita, Pak. Ya. Nah, tidur bapak-bapak dalam sebuah pengajian, katrik kejadian, Pak. Ya. Kira-kira sebelum pandemi, Pak. Beliau bertanya ke saya, "Lun waktu lewat celeng, salah lompat sopeng, Pak. Kiban aku salah, roh lompat sopeng tertuh ribe." Jadi lun umpat lompat tu hanya lun tarik le, Pak. Jadi kiban caranya, Pak. Lu preh di BKM nak kunci, Pak. Lu nyana ya pasal 5 ribu atau dorong pasal 30 ribu. Jadi haji tanya Mak Lun, haji nama hanam demai, Pak. Lun hana ikhlasnya 30 ribu ya tanya Mak Lun, bagaimana supaya saya ikhlas itu ibadah saya itu 100 ribu itu? Bagaimana itu? Hana 4 le, Pak. Gimana caranya? Oh, ada cara, Pak Lun Lun. Nah, cara supaya Bapak bisa melupakan duit 100 ribu itu ada cara. Kiban caranya kita tanya. Caranya begini. Besok Bapak bawa duit 150 ribu. Untuk apa itu? Bapak masukkan ke jalan celeng lain. Nah, karugo alot, Pak. Pertama ngele, Pak. Ketika dia masukkan kalau bato. Sekarang Bapak Umar, pengen lu tertemu 10 ribu. Rona tinggal lebih tertemu, hana tinggal yang tinggal, Pak. Berarti itu sudah nyam demi pahala, Pak. Nyam demi pahala ali. Tadi kan Bapak tanya sama saya bagaimana untuk supaya ikhlas 100 ribu itu. Pasal tertemu 10 ribu. Maka doh hana tinggal lagi tertemu 10 ribu. Jadi lu pengailun begitulah, Pak, filosofinya ikhlas. Ikhlas itu kita melakukan sesuatu hana perleken bagop, hana perlai tepik dari abahnya, Pak. Inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sehingga Umar ditakuti oleh iblis. Iblis yang menakuti, Pak. Kan urun lain, iblis yang takut.
Jin, iblis, syaitan ketika datang Umar takut. Kenapa? Umar setiap melakukan sesuatu hanai debit dari abah sesuatu itu. Akhirnya penasaran iblis, penasaran iblis. Kitanya habis tamu terkah teribet, teribet kalau unjuk guna. Ya, kau guna kah kabere. Roh tak pegah ni, akhirnya didengar oleh iblis. Berarti dia suka dipuji ya, ni iblis. Atau kita habis salat Allahu Akbar, habis tu ya. Oh, hebat lah kau. Dengar iblis, berarti nak ikhlas ibadah. Iblis tidak tahu isi hati kita, tapi dia tahu melalui gerak-gerik tingkah laku kita. Waktu dia tumbang tertua di bedrock rumah, oh, telah tak lagi. Dengar iblis, berarti nak ikhlas di bulan ni. Jadi dalam. Tetapi Umar bin Khattab tidak pernah keluar sesuatu dari mulutnya, sehingga membuat iblis itu penasaran, nyopanya Umar ini. Maka ketika datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iblis syaitan diplung Umar. Ditanya oleh temannya, "Apakah nak pelung?" Umar kata, "Pelung." Menyo katanya truk panina, tipulan truk, pencerok, you pencerok ni, Pak. Menyo katanya you pencerok, Pak. Ye tipulan, pencerok aja, Pak. Menyo apa Umar truk, pelung, Pak. You pelung, Pak. Kenapa? Mereka tahu betul watak Umar itu, Pak. Setiap Umar melakukan sesuatu dia tidak pernah ngomong, Pak. Ini saya sudah begini. Ini ban tabuh kameng, tabuh kampung dia pun, Pak. Nya tabuh kameng, Pak. Ban tabuh masjid 1 juta, tabuh masjid 5 juta, tabuh masjid 10 juta, tabuh kampung dia pun katanya dalam terkah, Pak. Ini wa minar raghbah ila zuhdi. Maka Rasulullah mengatakan begini, wahai umat manusia, perut kalian itu cuma segini, kata Rasulullah. Perut itu cuma segini, cuma raghbah kalian itu, keinginan kalian banyak sekali, mau ini, mau itu, mandu mahu ya, Pak. Semua mahu dia. Saya mau ini, mau itu, padahal perutnya segini, Pak. Perut urang gatin dunocit, perut urang hanapeng dunocit, lepeng pi dunocit, Pak. Urang kaya dunocit perut ji, kata Rasulullah. Tidak ada perutnya na perut serap hana, Pak. Ketika duduk kedai kopi, jeb kita macit, Pak. Urang gatin pesan, tabo gelas apa kopi, Pak? Tabo gelas. Ija orang kaya, tabo drum, Pak. Hana tabo drum, Pak. Tamacit. Di berapa-kan orang tabo drum, lo orang kaya, Pak. Hana tamacit, Pak. Tabo gelas, Pak. Orang miskin, orang fakir, orang kaya pesan pasti satu gelas juga, Pak. Ya, hana tabo drum ya, hana. Bu tabo drum, hana bu tabo drum. Bu tabo timah, hana bu tabo timah. Semua orang makannya sama, kata Rasulullah. Cuma keinginan kalian yang banyak. Cuma ini semua ini tolong dirim sedikit dengan zuhud. Ya, dirim sedikit dengan zuhud. Jadi artinya tidak muhut mendum, Pak, muhut mendum. Ya, makanya zuhud itu ibarat begini. Nya undangan rohnya pedun roh, Pak. 5 roh undangan nya kepalanya. Cara aja bagaimana? Pajuhin bacut. Ya, nya kaya zuhud ni. Pajuhin bacut. Haji pu 5 buah mende rasa mendum. Tapi kalau orang yang hana yang tamaknya, waktu itu kena mangat hal go pajuhnya mendum ya. Habis pajuh mendum jak yang kedua, hanli thang. Yang kedua, hanli thang, hanli mendum. Yang keempat, yang kelima, hanlu i mentong, Pak. Ya. Jadi artinya, yuk pajuhin bacunya. Ini artinya apa? Untuk mengontrol raghbah. Makanya Rasulullah mengatakan, ikutilah ulama yang menyuruh kalian itu jangan raghbah sekali sama dunia. Baik pergi tak ke dunia, kepunyan tak ke dunia. Kalau kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, kenapa dikatakan dunia? Limadza sumiya bid dunya? Li'annaha tatrukuka au tatrukuha, kata beliau. Kata Imam Al-Qurtubi. Kenapa dunia itu dikatakan dunia? Karena ada 2 kemungkinan. Kalau tidak kamu meninggalkan dunia, dunia meninggalkan kamu. Bagaimana kamu meninggalkan dunia? Meninggalkan dunia. Sehebat apapun kita, Pak. Sehebat apapun kita. Ketika kita meninggal dunia, tiada orang perempuan katanya, Pak. Nyai perempuannya lo harta warisan, warisan, Pak. Dan ketika kita meninggal dunia, kunci mobil langsung berpindah. Kunci kendaraan langsung berpindah ahli waris. Sertifikat tanah berpindah ahli waris. Semua berpindah. Ya. Ini yang dikatakan dengan anta tatrukuha, kata Imam Al-Qurtubi. Kamu meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kamu. Bagaimana dunia meninggalkan kamu? Gedanya banna jabatan, Pak. Kita baru ada jabatan. Ketika sebulan ada jabatan, kah sakit-sakit ni. Ibu kali pimpinan waktu hilang, kaji kantor je bulan ni, kantor je. Apa sakit-sakit je pimpinannya. Atau kita diturunkan oleh orang lain, Pak. Atau kita dipecat, Pak. Ini namanya apa? Dunia meninggalkan kamu. Atau kita beli rumah baru, katutung rumah, Pak. Dunia meninggalkan kita. Tidak ada lain, cuma 2, kata Imam Al-Qurtubi. Kalau kita tidak meninggalkan dunia, dunia akan meninggalkan kita. Inilah raghbah namanya. Jadi artinya ikutilah ulama yang mengajarkan kalian itu raghbah, zuhud, ya, mengajarkan zuhud. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dan zuhud itu bukan baik salah sangka apa, baik cerik-cerik bajih handa manokanya, yang ke zuhud nanti ya, Pak. Yang kuto nanti ya. Jadi zuhud itu itulah seperti Utsman bin Affan.
Kalau ingin tahu bagaimana Utsman bin Affan, bacalah sejarah sahabat Rasulullah Utsman bin Affan. Bagaimana beliau? Coba baca beliau. Baca kisah beliau. Ibadahnya luar biasa. Hartanya pun luar biasa. Makin beliau berinfak, makin bertambah hartanya. Katanya makin danyanya, makin gada-gada hartanya, Pak. Maka ikhlas mungkin hananya, Pak. Atau makin lebih harta, makin tua ibadahnya, Pak. Ya, jadi antara begini namanya. Makanya kenapa Imam Ghazali mengatakan orang yang paling zuhud itu menurut versi beliau adalah Utsman bin Affan. Jadi beliau orang paling kaya dan ibadahnya juga paling luar biasa. Kita lanjut lagi. Wa minal kibri ila tawadhu. Ya. Kibrinya apa? Embung dro ya. Ikutilah ulama yang mengajarkan kalian tawadhu. Yang mengajarkan kalian jauh dari minal kibri. Kibrinya pembung dro. Lun paling hebat, lun palingnya. Kepada apa? Kepada tawadhu. Jadi makna tawadhu itu begini. Tawadhu itu berasal dari kalimat wada'a. Wada'a yada'u wada'an. Wada'a itu apa? Meletakkan kepala ini di bawah. Ya. Maka salah satunya tempat meletakkan kepala di bawah ketika kita sujud. Ketika itulah kita tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lun hana terpuji ya Allah walaupun lunjak kena lomplung ke dia dah sujud ni. Makanya Rasulullah mengatakan doa yang paling dekat istijabah dengan Allah, Allah sangat dekat sekali kepada hambanya ketika sedang sujud. Maka melakailah waktu sujudnya, Pak. Lakai juga waktu sujud, Pak. Dah berdoa dengan malam tak sujud, trep sujud jecit, Pak. Ya, tapi baik dengar tu. Jadi dah sujud dah melakai, ya Allah nak ampun dosa alun, ya Allah nak jihdun, ya Allah pekannya siputnya nak gada-gada ya Allah. Dah lakai juga Allah. Ya Allah nak tolong lun. Allah sebagaimana ajaran Rasulullah mengajarkan Muaz bin Jabal, Pak. Muaz bin Jabal diajarkan Rasulullah, bacalah doa ini wahai Muaz. Ada yang memahaminya ketika sujud, ada yang memahaminya ketika habis salat. Bagaimana doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3 kita minta. Ya Allah ajarkan saya, Allahumma a'inni ala dzikrika, terus berzikir kepadamu. Karena kalau kita terus berzikir kepada Allah, Allah juga akan mengingat kita. Tapi kalau seorang berbuat maksiat, jangan pernah harap Allah akan mengingat kita. Ya, nih, Pak. Makanya seorang itu ketika dia buat maksiat apapun yang dilakukan, jangan pernah harap Allah sedang dekat dengan dia, Allah sedang jauh dengan dia. Ketika dia berzikir, Allah dekat lagi dengan dia. Dari mana kita tahunya, Pak? Seorang yang berbuat maksiat itu hati mendadu hati, Pak. Hati mendadu, hanam nya berarti sedang pegang mati, Pak. Tapi ketika dia sedang dekat dengan Allah, hati ini tenang sekali, Pak. Ya. Di situ kita tahunya, Pak. Jadi makanya minal kibri ila tawadhu. Jadi dari embong kepada tawadhu. Ya, gedanya jino kakak lagi bahkan rodoh itu rile, Pak. Faedahnya Pak Gop. Nana turilun, ya ni, Pak. Aku yang karame je nak, Pak. Jadi artinya apa? Faedahnya yang Pak Gop, anak turinan le ro kan, Pak. Nandurilun. Maka inilah takabur, inilah yang membuat iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan keberkahan lagi oleh Allah. Ini iblis, Pak. Padahal kesalahan dia sedikit sekali kan. Dia mengatakan apa? Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Adam itu. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api, Pak. Ya. Padahal kalau kita lihat ibadahnya iblis, dalam satu tafsir itu 1500 tahun lamanya. Di dalam tafsir Sawi itu sab'ina alfasanah, 70.000 tahun lamanya ibadah iblis, Pak. Yang menyudah banding katanya hanayum katanya ibadah katanya, Pak. Ya, hanayum, Pak. Ya, kalau kita bandingkan dengan kita lebih bagus ibadah iblis, Pak. Iblis 1500 tahun lamanya. Bahkan dalam tafsir itu iblis 70.000 tahun lamanya. Kesalahan dia simpel sekali kesalahannya. Aba wastakbara. Aba itu apa? Aba itu enggan. Padahal sebelumnya dia patuh pada Allah. Allah lunya Allah. Cuma mentang, Pak. Yang kedua, istakbara. Dia mohon minta dipuji, Pak. Minta dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini ya Allah kan lebih bagus daripada dia. Cuma itu saja ucapannya, Pak. Tapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dibandingkan dengan kita, Pak, ibadahan sahib lama. Yang datanya nyomu kali 50, mu 70, padun dong kan ibadah. Tamat kira-kira baru 5 tahun ibadahnya, baru 5 tahun ibadah, Pak. Iblis 1500 tahun lamanya, 70.000 tahun lamanya. Dan kesalahan kita pun itu fatal sekali kesalahan kita. Sedang azan mentang lalai. Allahu Akbar geheli Allah. Ya. Alah tiada. Ya kan Pak geheli Allah Subhanahu wa taala, semayang salatlah kamu. Geheli Allah puasalah kamu, hana ada puasa. Geheli Allah bayar zakatlah kamu, hana ada bagi zakat, Pak. Sudah berapa kesalahan yang kita lakukan, Pak? Kalau dibandingkan dengan kesalahan iblis tadi, Pak. Ya. Jadi artinya kita harus belajar dari iblis, Pak. Ada dalam satu buku saya, yang lu pegat, belajarlah dari iblis. Murno dari iblis, Pak. Salah satunya ya seperti itu. Jadi artinya apa? Kita belajar yang negatif sama iblis supaya jangan jadi seperti iblis. Satu. Yang kedua, kita belajar yang positif dari iblis, Pak.
Apa yang positif dari iblis? Salah satu sifat iblis itu sabarnya luar biasa. Cukup sabar iblis Pak ya. Ketika dia menggoda manusia kiri hanajib, kanan tak bisa juga, muka belakang tak bisa juga. Dia menggoda lagi melalui anaknya, melalui hartanya. Cukup sabar iblis. Sampai-sampai dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, panjangkan umur dia ya Allah. Berikanlah harta yang banyak kepada dia ya Allah ya Pak. Untuk apa panjangkan umur? Supaya apa? Ketika kita panjang umur itu ada kesempatan iblis lagi untuk menggoda. Saking sabarnya iblis. Kalau tidak berhasil dengan kurikulumnya, pakai kurikulum lain. Hana berhasil pakai kurikulum lain. Hana berhasil pakai kurikulum lain ya. Terus dia berusaha untuk supaya manusia itu lalai dan lengah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang positif perlu kita tiru dari iblis adalah sabarnya iblis. Katanya waktu itu pupuknya apa? Alah ili tanga. Rugo. Hana ada boleh dia. Nyan. Berarti iblis itu sabarnya luar biasa dia. Jadi sabarnya untuk menggoda manusia supaya memasukkan dia ke dalam neraka luar biasa sabarnya. Sekarang kita berarti sudah berapa itu? Kita lanjut lagi. Bukannya. Wa minal adawah ilan nasihah. Ini yang terakhirnya. Jadi adawah itu apa? Dari permusuhan. Belajarlah artinya dengarlah ulama, belajarlah dari dia yang mengajarkan kalian itu dari permusuhan menjadi baik kembali. Ya, nama. Ikutlah ulama itu. Jino kata balik nama. Jino kata balik. Jino natro ulama yang pekacau iya hiji karu tu kampung karu kadang-kadang. Gak weh law lain. Ya pekarulah menumba. Ya hanya kena ulama masuk nanti Pak. Kalau kita lihat dari perspektifnya Imam Al-Ghazali. Karena tak ada lain. Ulama itu ada dua. Ulama dunia, ulama akhirat. Dia ada niat tertentu menghancurkan kaum memang. Ya plung le gede, ya plung le gede. Maka kata Rasulullah SAW, ikutilah ulama. Kalau kampung ini rusak gara-gara beliau itu, kaget demak, nyan, get demak, ikutlah beliau. Ya, jadi artinya kalau dulu itu orang yang berdebat, Pak. Nyo salah, je salah, menu salah. Ketika itu beliau datang itu apa namanya? Ya petenang demah, hai nyo hana salah, drom betul, mandum betul. Ya, ini seperti begini, Pak. Maka inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk memecah belah kita. Suatu hari sahabat Rasulullah mendatangi Rasulullah. Apa kata sahabat Rasulullah? Ya Rasulullah, amal ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah? Ya, nih Pak. Dijawab oleh Rasulullah, salat tepat pada waktunya. Ya, langsung imat laulai Pak. Salat tepat pada waktunya, amal ibadah yang dicintai oleh Allah. Besok datang pemuda lain lagi. Ya Rasulullah, amal ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah? Berbakti kepada kedua orang tuamu. Ya, mengkemat boleh juga. Berbakti kepada kedua orang tua. Dua. Datang pemuda yang ketiga. Ya Rasulullah, amal ibadah apa yang dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, al-jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Nyanyi men. Masing-masing mereka punya dalilnya sendiri. Akhirnya yang punnya ya pernah tegak, hai, gebegah oleh Rasulullah, amal ibadah yang paling ini adalah yang paling dicintai Allah, salat tepat pada waktunya. Ijazah ulama yang kedua, tidak katanya. Yang saya dengar dari Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua. Tidak jawab yang kedua Pak. Karu kampung Pak. Nyoteh betul ya. Nyai pegah bino betul nya teh betul lah Pak. Ibang litro yang betul ya talun. Ibang yang kedua yang betul ya talun. Ibang yang kedua yang betul ya talun mudawan. Tabu-tabu kampung mudawan Pak. Ya. Akhirnya apa? Ini semua sebenarnya benar Pak. Tiga-tiga benar. Inilah yang terjadi apa namanya? Pada masa kita sekarang ini Pak. Nah, pegah lagi. Lu mah hadisnya, ibang itu. Lu mah hadisnya, yang betulnya. Aji karu mendum Pak. Karu mendum ya. Dan dalam apa namanya? Ilmu hadis itu ada namanya al-jam'u. Idza ta'arrada al-ahadis fa'alaikal jam'u. Hendaklah dikumpulkan hadis itu. Bagaimana dikumpulkan? Yang pertama betul, yang kedua betul, yang ketiga betul mendung. Bagaimana kita luruskan? Yang pertama, karena yang bertanyanya itu dia ibadah lain dia lakukan tapi tidak salat tepat pada waktunya dia. Yang orang yang bertanya pun. Orang yang bertanya pertama, Rasulullah tahu kalau dia itu ketika azan ibu ke dia lehoho, temayang kan Pak. Makanya hadis yang cocok untuk dia apa? Kamu salat tepat pada waktunya, lain baik dipikir yang lain. Yang kedua, dia ini seorang apa? Dia pergi ke sana kemari ditinggalkan orang tuanya sendiri. Urunci tinggal Pak. Zaman gaknya di jehli urunci. Wadah karaya urunci tinggal terong Pak. Nyane Pak. Maka orang seperti ini kata Rasulullah, kamu cocoknya untuk kamu ibadah paling ini adalah menjaga orang tuamu. Ya jaga urunci ini, jaga urunci. Hana perlu lain jaga urunci mentau. Nyane Pak. Orang yang ketiga, karena dia takut jihad, hana perlu jihad Pak. Ketika diajak jihad dia tidak mau. Maka Rasulullah mengatakan amal yang paling baik untukmu kata Rasulullah SAW berjihad di jalan Allah. Tiga-tiga benar ya Pak. Jadi beda pikirnya yang betul lah. Hadis dari Rasulullah sama-sama sahih, tetapi kenapa berbeda? Ya.
Jadi artinya kita harus apa namanya, baik dipelanguli kau apa. Jadi ada kitab sudah ada terjemahan juga, namanya At-Taisir fi Mustalahul Hadis. Jadi tebalnya setengah daripada ini, tebal segini juga ya. At-Taisir fi Mustalahul Hadis. Ada kaidah-kaidah di dalam Mustalahul Hadis. Jadi kita bisa mempelajari di situ, ini bagaimana seperti ini bagaimana kalau ada hadis ini, bagaimana tingkatan hadis itu bagaimana. Nya baca-baca ka dhaif nak apakah kau hana betul nya. Nya hadis dhaif hanya pakai ranan, ka hanya pakai. Maka di dalam Mahmud Tahan apa kata beliau? Mana katan lagi Pak. Mahmud Tahan, mana katan, apa kata beliau? Boleh menggunakan hadis dhaif untuk ar-raghbah fil amal. Raghbah itu apa? Motivasi ibadah. Tetapi tidak boleh digunakan untuk hujjah tidak boleh. Oh, motivasi ibadah nama taala. Dah temayangnya mau demi pahala duno. Ana buku dah temayangnya Pak untuk motivasi ibadah. Tapi tidak boleh jadi hujjah. Ya. Tapi sebagian orang mengatakan, "Ya hanya pakai hadisnya, panenah hanya pakai ya." Ya hanya pakai hadis maudhu, hadis palsu nya nema. Bagaimana contoh hadis palsu? Pada masa Abbasiyah, ketika itu ada seorang penjual bodrum, Pak, penjual terong. Terongnya tidak pernah laku-laku. Akhirnya dia buat hadis palsu. Al-bazinjan dawaun min kulli dawain. Terong itu adalah obat segala obat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Pada hadis palsu, Pak. Akhirnya urung kayak bodrum ngono, Pak. Ditiro ke lokal lagu. Alhamdulillah. Bukan lokal lagu lah, Pak. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah terong adalah obat segala obat. Itanya yang liur lain, ai ki pancaran, begah di palsu. Ai liur lain begah di palsu ji, Mak. Bah mamplam obat segala obat. Iblo lo mamplam kanyan, Mak. Ai ji begah-begah lah, Mak. Makanya hadis palsu itu sudah akhirnya sekarang sudah ada nih. Ubino nanti baik. Kita kalau ingin tahu ini palsu atau tidak palsu, bisa kita beli kumpulan hadis-hadis palsu. Ya. Bahkan di dalam hadis Imam Al-Bukhari, Mak, yang sudah disyarah oleh Fathul Bari, Mak, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Mak. Di situ ada juga dikatakan apa? Bahkan Imam Al-Bukhari mengatakan di dalam hadis saya ada hadis dhaif di situ, bukan tidak ada. Ada hadis dhaif. Bukan semua hadis saya sahih semua, tidak. Cuma ada 1-2 hadis dhaif. Tapi beliau dengan sangat ini sekali, Pak, apa menjunjung tinggi ilmu, Pak. Nya gepegah kanya. Nyo dhaif beuh nya ne, Pak. Nyo kedai kata pemusam-musam. Ite yang legau dengkunya ke hukum ni. Late. Mana lu nyo lumpung nyo hana lumpung kai pikir lumpung ngai dah. Nya tepegah ju nyo harum nyo. Padai kan harum mai. Nyo ke bah hukum ji. Oh baino cak tu. Nyo hana ta jauh pikir kau mau bangai harang ku yang lagu nya, Pak. Jadi artinya apa? Kalau tidak tahu tidak tahu. Kalau seandainya hai bagaimana? Nyo dhaif na dhaif. Dhaif dah pegah, Pak. Ya. Maka orang menjunjung tinggi ilmu. Kenapa? Karena dia ada akhlak. Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari tidak pernah ribut dengan Imam Muslim. Tidak pernah ribut dengan imam-imam yang lain. Mengatakan, "Ya hana betul, hadisnya hana betul." Cuma getanya mandang, Pak, ya. Ya mak hadisnya hana betul, dia hana betul, nya hana betul. Ya ada gak benda hana betul, Pak. Ya. Saya rasa cukup sekian saja. Ya, sudah jam 6 lewat berapa? 20. Ya, mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, ya. Iya. Ada mungkin kalau kasusnya itu saya tahu, kita tidak akan jadi apa namanya fakihnya fikih dan seterusnya. Lalu juga sudah laksanakan semua sampai dia berkeluarga. Terus tidak tinggal satu kota. Gimana, Pak? Tidak tinggal di satu kota. Ya. Yang di dalam negeri dan luar negeri. Sebenarnya mendapat aman dunia yang berbagai macam kasus. Tapi permasalahannya kita tidak pernah dihubungi, Pak. Jika tinggal sendirian, terus tidak dihubungi Sama anak ya. sama anak, Ya. baik dari hari-hari dan seterusnya. Ya. Kalau kita merasa sedih, Ya. jadi pertanyaan, apakah sedih itu tidak ikhlas, Pak, atau manusiawi? Oh ya. Terima kasih. Ya. Sebelumnya saya luruskan dulu, Pak. Sebenarnya ini kisahnya ada dua, ya, Pak. Ada seorang ibu, dia apa namanya? Pernah mungkin saya ungkapkan, Pak. Ketika disuruh salat dia nak mau, dia banting apa yang ada, Pak. Ada satu orang ibu lagi, apa dia ngomong ke saya, "Ustaz, ini anak saya itu makin trip makin lawan lun kau. Dia melawan saya, anak saya. Saya suruh baik-baik, saya tidak pernah pukul dia. Saya suruh baik-baik, kenapa dia lawan saya? Saya buat ini melawan saya." Jadi lupa apa ibu kan, Pak. Saya ngomong kepada ibu itu, dia selalu meninggalkan saya, dia selalu begini, selalu begitu. Saya ngomong sama ibu ini, "Bu, ada sebuah hadis Rasulullah. Kalau kamu ingin dihormati oleh anakmu, hormatilah orang tuamu." Ya, maknanya apa? Kalau kita tidak menghormati orang tua kita, jangan pernah harap dihormati oleh anak kita, Pak. Saya tanya kepada ibu itu, "Bu, ibu ada bermasalah nggak dengan orang tua ibu?"
Dia dengar ingat ada. Ya nah. Lun dah nyampu matalah bu. Lun tunak agaknya. Nya bu, nyo Allah sedang kejut pelajaran ke drone anak, telawi denak drone aju bu. Ya. Jadi getanya Mbak Lun, kiban caranya, ibu harus minta maaf kepada orang tua ibu dulu. Kalau ibu mau anak ibu menghormati ibu. Saya tidak tahu apa hubungannya ini bu. Artinya apa? Kenapa bisa hubungan anak dengan apa namanya? Karena sabda Rasulullah itu mengatakan seperti itu. Kalau kamu ingin dihormati oleh anakmu, ya, maka hormatilah orang tuamu. Jadi artinya kalau kamu ingin anakmu berbakti juga, berbaktilah kepada orang tuamu. Kalau kamu ingin anak kamu selalu mengunjungimu, kunjungilah orang tuamu. Ya, jadi sebagian kita begini, kenapa anak saya tidak pernah mengunjungi kita? Kenapa tidak pernah hubungi kita, telepon kita? Kita tanya dulu juga dulu. Dulu waktu kita ini pernah nggak kita orang tua kita? Oh hana, berartinya hukum yang diberikan oleh Allah, nyo pelajaran kedron kata Allah. Dulu kamu coba ingat dulu. Ini kisah ini begini, Pak. Di dalam surah Al-Kahfi, Pak. Ini kisah ini akan memang ada seperti itu, Pak. Ya. Dalam surah Al-Kahfi, jadi ada 3 kejadian Nabi Musa bersama Nabi Khidir alaihissalam. Kejadian yang pertama itu terjadi di laut. Pertanyaannya kenapa mesti di laut? Kenapa tidak di sungai saja? Kenapa tidak di daratan saja? Ada apa sebenarnya dengan kisah ini, Pak? Ketika kapal dilobangi, kenapa di laut? Kenapa tidak kisah lain? Satu. Yang kedua, pembunuhan terhadap anak-anak. Kenapa mesti dibunuh itu? Ya. Kenapa tidak lain saja? Kenapa mesti pembunuhan? Kan mengerikan sekali. Dua. Yang ketiga, Nabi Khidir membangun rumah anak yatim yang mau roboh. Yuridu ayyang qaddafa aqamah. Pertanyaannya, kenapa mesti rumah? Kenapa tidak lain saja? Membangun surau atau apa sajalah. Atau apa saja misalnya contohnya, Pak, membantu anak yatim, kenapa mesti itu? Rupanya tiga hal itu ada hubungannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Musa melalui Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa ketika bersama Nabi Khidir di dalam kapal itu, Nabi Musa waktu itu kan melihat Nabi Khidir melobangi kapal itu, Pak. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, fa akhadha khashbah, dia mengambil satu lempengan kayu itu, Pak. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, fa akhadha khashbah. Di dalam tafsir lain, fa akhadha fa'as, dia mengambil kapak. Fa daraba, dia pukul itu, Pak. Sehingga apa? Nabi Musa mengangkat ininya, jubahnya ke atas. Kenapa? Air sudah masuk di situ, Pak. Dia takut tenggelam. Ini adalah pelajaran bagi Nabi Musa. Allah ingin mengatakan, wahai Musa, kenapa kamu takut sama air? Kamu kan sudah tinggal di dalam air 7 bulan, kamu disusui oleh ibumu. Ya, Pak. Saya yang jaga kamu. Ini juga begitu juga. Saya yang jaga kamu. Saya yang jaga mereka. Kenapa kamu mesti takut kepada air itu? Kamu selama 7 bulan, Fir'aun itu mengincar anak kecil yang baru lahir. Itu bahkan sampai 70.000 orang sudah dibunuh oleh Fir'aun gara-gara mengincar Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Bagaimana caranya? Diikat ada fit tabut. Tabut itu kotak. Di kotak itu diletakkan Nabi Musa alaihissalam secara logika. Selama 7 bulan kotak itu kan pasti tenggelam atau bagaimana. Tapi ini tidak. Allah ingin mengajarkan, wahai Musa, kamu harus teringat kisah kamu dulu. Bagaimana saya menjagamu. Makanya kalau kamu tawakal kepadaku, semua akan aku lakukan kepadamu. Ya, mengajarkan juga kepada kita. Kalau kita tawakal kepada Allah, semua akan urusan insyaallah beres menurut tandanya. Kalau kita tawakal kepada Allah. Satu. Yang kedua, Nabi Musa protes kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa kamu bunuh bi ghairi nafsin? Ya, dia kan tidak membunuh orang lain, dia kan tidak punya kesalahan. Allah ingin mengajarkan Nabi Musa alaihissalam, kamu juga dulu pernah membunuh orang lain, bukan? Kamu kan pernah membunuh suku Kipti. Kamu pukul dengan tanganmu suku Kipti, dia mati di situ. Kenapa kamu nak protes dirimu sendiri? Ya, Pak. Pelajaran ini untuk dirimu, kata Allah, untuk kamu pelajaran itu. Ya, Pak. Dua. Yang ketiga, Nabi Khidir alaihissalam ketika mereka sampai ke sebuah perkampungan ini fa'abau ayyudhaifuhuma. Ini penduduk kampung tidak mau memberikan makan kepada Nabi Musa dan Khidir, padahal mereka sudah lapar sekali. Ketika itu Nabi Musa cukup bengih, Pak. Kampungnya mau makanan. Akhirnya mereka dikeluarkan, diusir, Pak. Ketika mereka akan keluar, mereka menjumpai jidara yuridu ayyang qaddafa aqamah, didirikan kembali oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, "Hai, untuk apa kamu mendirikan ini? Kecuali kamu dirikan dibayar ya. Kalau dibayar kamu dirikan saja rumah ini. Ini sudah dibayar, tidak apa-apa pun tidak." Allah ingin mengajarkan Nabi Musa alaihissalam. Kamu dulu pernah menolong 2 orang wanita. Ada kamu minta bayaran enggak? Kenapa ini sudah kamu protes? Makanya gini, apakah enggak ada protes kok? Padahal katanya lagi ngaji jamun, Pak. Ya, nih, Pak. Makanya setiap hal yang kita alami dalam hidup ini, Pak. Apa saja ikun ligo. Menyo katanya ikun ligo berarti katanya jamun ada kengkop nih, Pak. Ya, nih, Pak. Menyo katanya dapat sakit hati kau, berarti jamun katanya tan di apa nanti tan dapat sakit hati kau nih, Pak.
Nyo tapakurung timbangan kok, nya tapakurung. Ini Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Kamu dulu juga mengurangi timbangan orang lain. Coba kamu ingat-ingat dulu. Ketika kita tidak dikunjungi oleh anak kita, ingat-ingat dulu, Pak. Ini berarti saya punya masalah juga dengan orang tua saya. Maka caranya bagaimana? Laki maaf bau ruci. Hana cara lain, Pak. Laki maaf bau ruci, makanya keridaan orang tua itu apa namanya? Keridaan Allah itu kan pada orang tua, Pak. Ya, inilah hubungannya, hubungan apa namanya ini, Pak. Ya. Jadi artinya kalau seandainya ada anak hananya nya tatanya mak role pu salah lo ni be pu salah anu lo ni le nya be pu salah lo ni le pu salah lo ni nya ni mak be salah anu sebagai kita anu hanje dah pegang anu. Kalau kita mengatakan anu hanje sama seperti mengatakan lon ci hanje. Kalau seperti Nabi Musa alaihissalam mengatakan ron Nabi Khidir hana butoi ron bunuh orang lain, berarti Nabi Khidir seakan-akan mengatakan kepada Nabi Musa ron lebih hana butoi lo, kamu dulu juga pernah membunuh orang lain. Ya ni Pak. Artinya Pak ada hubungan ini, Pak. Ya. Jadi kalau seandainya kita merasa apa nanti, penuh ikhlas atau tidak ikhlas, Pak? Menangis tadi apa tu? Kita semua kita bantu, Pak. Ya. Kita terkadang sedih. Ya. Yang Bapak katakan, Ya. yang bersangkutan terbaik sama orang tua. Ya. Yang Bapak pernah itu klarifikasi. Nah, dua pas masuk keluarga bahan, kita sedih. Masa di sebetulnya ikhlas? Tidak. Oh ya ya. Iya ya. Ya, jadi artinya begini, di dalam kajian Imam Al-Ghazali beliau mengatakan al-qalbu mithlul malik, hati itu seperti raja. Kalau raja itu sedih, maka anggota tubuh juga akan sedih. Kalau kita ingin lihat seorang itu bahagia atau tidak bahagia, lihatlah dari mukanya, Pak. Ya, dari mukanya kita lihat. Seorang itu ikhlas tidak ikhlas, lihat dari anggota tubuhnya, Pak. Maka urut ikhlasnya ketika beribadah, jiwa tenang, gejala. Ini ada indikasi dia ikhlas beribadah. Tapi ketika dia salat, lihatlah anggota tubuhnya mupepek Pak. Atau seperti tadi, Pak, ketika seorang nangis, kenapa dia nangis? Karena hatinya juga. Ya. Jadi artinya ini bisa saja kecenderungan ini tidak ikhlas, bisa saja, Pak. Ketika keluar air mata, apakah minane lolehnya? Lon lewenya, lon bino-bino lonnya. Artinya terima saja, Pak. Terima saja. Kita sudah berbuat, terima saja, itulah ikhlas namanya, Pak. Ikhlas itu tidak perlu hana tinggal lon peraya dan apa, ya hana pelek pegah, Pak. Kalau demikian nanti hilang semua pahala kita. Ana pelak pegahnya. Kita lakukan saja, nikmati saja. Ketika nanti ada kejanggalan-kejanggalan, berarti Allah sedang memberikan pelajaran bagi kita. Nyo berarti nah yang aneh baklunnya. Ketika itu dulu saya pernah macam-macam pada orang tua. Nyo berarti anak lu macam kulan. Terima saja, Pak. Terima saja. Itu sebuah pelajaran dari Allah. Ini mungkin ada hikmah di balik ini. Untuk apa? Merubah jiwa kita. Nya pempek mana, Pak? Nya menyoana cara jauh oleh anu. Hai pun pempek balun. Drone jamu ni pengah licik, drone lagi aja lebih parah dari lun. Ya, Pak, nya apa dia jauh ni, Pak. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi lunduan dan nyawa sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.